Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Skripsi Bisa. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate yang ini akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Oke, di video kali ini saya sudah membuka materi ya yang akan saya sampaikan kepada teman-teman semua terkait footnote atau catatan kaki. Nah, di sini memang tidak semua kampus mengharuskan skripsi menggunakan footnote. Namun tidak sedikit juga kampus yang mengharuskan dalam penulisan skripsi ataupun tesis harus ada footnote. Nah, tidak sedikit juga kampus yang mengharuskan itu. Nah, jadi kembali lagi, apakah pedoman penulisan yang ada di kampus kalian ini harus menggunakan footnote atau tidak? Nah, meskipun seperti itu, tentu ini merupakan materi yang penting yang harus diketahui mengenai footnote ini ya, atau catatan kaki. Nah, di sini saya akan menjelaskan teknik penulisan catatan kaki. Banyak sekali mahasiswa yang merasa bingung dalam penulisan catatan kaki. Selayaknya membuat satu daftar pustaka, ya ini mirip-mirip lah ya. Ini banyak sekali mahasiswa yang bingung, apalagi banyak sumber atau referensi yang digunakan, tidak hanya buku, artikel, bahkan dari majalah ataupun media-media lain yang membuat mahasiswa menjadi bingung bagaimana cara penulisannya atau bagaimana cara membuat footnote untuk kutipan-kutipan yang dijadikan sumber oleh mahasiswa. Nah, di sini ada banyak sekali nih. Mungkin akan lama sekali nih video ini, tapi ini akan bermanfaat bagi teman-teman semua dan tidak ada ruginya kalau misalnya terus disimak, karena ini akan bermanfaat untuk teman-teman yang dalam penulisan skripsinya mengharuskan pakai footnote ya. Oke, sebelum ke ketentuan umum, ini beberapa submateri ya yang akan kita pelajari, dari mulai bagaimana menulis catatan kaki jika kita ngutip di buku dengan satu orang pengarang ya. Kemudian kita mengutip buku satu pengarang dan diterjemahkan. Nah, ini teknik-tekniknya beda nih ya. Kemudian buku yang 2-3 pengarang, teknik penulisan catatan kakinya seperti apa. Yang keempat, buku yang lebih dari 3 pengarang atau editor. Kemudian yang kelima, buku yang pengarangnya korporasi atau pengumpul karangan. Selanjutnya, buku tanpa tahun dan juga kurang informasi mengenai penerbit. Nah, ini ada saja ya. Kadang kita ngutip di buku yang tidak ada tahunnya, terus mengenai penerbit pun tidak tercantum jelas informasinya. Bagaimana cara mencantumkan di catatan kaki? Selanjutnya 7 ini buku tanpa nama pengarang. Yang ke-8 bab buku, bagian lain dari buku. Yang ke-9 buku elektronik. Kalau saya bacakan satu-satu mungkin ini tidak akan sampai ke materinya. Teman-teman bisa cek list yang dibahas di video ini di deskripsi ya. Saya akan simpan poin-poin ini di deskripsi. Ini sampai lengkap ya, saya akan jelaskan sampai kutipan di bahan manuskrip arsip dari web ya, artikel, bahkan dari kitab suci. Nah, ini akan dibahas. Nah, poin-poin yang akan dibahas ini, jika ingin mengetahui lebih detail, silahkan dicek di deskripsi. Saya akan taruh. Kalau saya bacakan satu-satu ini tidak akan cukup 2 jam lebih mungkin ya. Oke, sambil santai saja mengikuti materi ini, kita langsung masuk ke ketentuan umum mengenai catatan kaki. Oke, saya akan perbesar dulu. Nah,
Ketentuan umum dalam catatan kaki ini, penulisan nama pengarang pada catatan kaki ini harus persis tercantum dalam karyanya. Jadi tidak ada pembalikan seperti di daftar pustaka. Ya, jadi lengkap persis yang tercantum dalam karyanya itu penulisan nama pengarang. Nah, itu yang harus diketahui. Kemudian catatan kaki sebaiknya tidak melebihi sepertiga halaman. Ya, kalau misalnya halamannya segini, ya saya perkecil dulu. Nah, tidak boleh melebihi sepertiganya, ya. Mungkin sampai batas ini maksimal kayaknya ya. Atau ya lebih baik seginilah ya. Dari sini ke sini ke bawah. Namanya juga catatan kaki, ini pasti akan ada di bawah halaman. Oke, tidak melebihi sepertiga halaman. Apabila melebihi, sebaiknya kita letakkan di halaman berikutnya untuk catatan kaki. Nah, kemudian catatan kaki ini ditulis dengan satu spasi. Ya, jadi kalau misalnya di tulisan kita 1,5 atau 2 spasi, di catatan kaki ini harus 1 spasi. Nah, lalu huruf dalam catatan kaki ini harus kecil ya, ukurannya 10, size-nya 10. Kemudian jarak baris akhir sebuah catatan kaki dengan baris pertama adalah 6. Oke, nanti bisa dicek di Word-nya ya. Kemudian pada catatan kaki yang menjorok ke dalam adalah baris pertama sebanyak 3 sampai dengan 5 huruf. Jadi menjorok ke dalam. Beda dengan daftar pustaka, yaitu lebih ke hanging ya. Kalau di catatan kaki ini lebih kepada indent, semua baris kecuali baris pertama dengan banyak huruf yang sama seperti catatan kaki, 3 sampai 5 huruf. Nah, itu ketentuan umumnya. Kalau saya praktekkan di Word cara membuat catatan kaki ini gampang sekali ya. Cuman ketentuan penulisannya ini yang harus benar. Kita masuk ke reference. Oke. Ya, kita masuk ke reference. Misalnya ini nomor 2 ini kita pakai catatan kaki ya. Kursornya ada di sini. Nah, insert footnote. Dimasukkan insert footnote. Nah, oke. Ini akan muncul yang satu ini nih, ada angka 1 ini akan muncul di sini. Ya, kita tinggal tulis di sini catatan kakinya. Jadi dalam penomoran footnote ini kita pakai angka Arab 1, 2, 3 dan seterusnya. Nomor catatan kaki sesuai dengan nomor kutipan. Nah, kalau kita misalnya sudah buat ini ditaruh footnote, kemudian kalau kita misalnya ini ya tulisannya ya, tulisan, kemudian kita akan buatkan lagi catatan kaki yang di sini contohnya ya, kita insert lagi footnote, otomatis akan 2, ini akan ngikut semua. Nah, itu cara membuat footnote ya. Tinggal ketentuannya yang harus teman-teman pelajari. Ini kita hapus saja. Kalau menghapus footnote, nah, langsung aja hapus dari sini. Oke, maka akan hilang. Oke, nah itu penomoran ya. Lalu penulisan halaman pada catatan kaki. Nah, dalam penulisan halaman, sumber rujukan yang berbahasa Indonesia disingkat halaman, dan P disingkat hal ya, hal kepanjangannya halaman, dan P ini page ya untuk bahasa Inggris yang ditulis dengan huruf kecil, diikuti tanda titik kemudian spasi, satu ketukan baru ditulis nomor halaman yang diikuti. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Nah, kemudian ada beberapa singkatan khusus dalam catatan kaki. Nah, ini perlu diketahui juga. Yang pertama ada IBIT. Ya, ini
dari bahasa Latin yang berarti tempat yang sama, ya, kepanjangannya ibidem. Ibid ini ya digunakan apabila referensi dalam catatan kaki atau footnote kita ini, catatan kaki nomor tersebut sama dengan referensi pada nomor sebelumnya. Jadi misalnya nomor 1 dikutip dari buku A, nah di kutipan yang kedua kita kasih footnote sama dalam buku A, nah kita bisa pakai ibid ya, tanpa diselingi catatan kaki lain. Kalau belum diselingi oleh catatan kaki lain atau rujukan lain, kita bisa tulis ibid. Nah, apabila halamannya sama, cukup ditulis ibid. Ya, kalau dalam halaman sama, cukup ibid. Artinya sumbernya sama dengan footnote yang di atas. Nah, kalau berbeda, kita tuliskan halaman setelah ibid. Nah, kemudian apabila 5 halaman tidak ada kutipan, ya kalau 5 halaman tidak ada kutipan, sebaiknya lengkap ditulis sumber rujukan meskipun sebelumnya sama. Nah, itu ya ketentuan penulisan atau singkatan khusus dalam footnote atau catatan kaki. Lalu cara penulisan ibid ini tidak ditebalkan dan tidak digarisbawahi. Kemudian tidak ada spasi antara nomor catatan kaki dengan kata ibid. Selanjutnya tulisan I awal huruf besar, selanjutnya kecil. Oke ya, kita langsung aja biar lebih jelas. Contoh ya, di footnote yang pertama ya, ini 1, ini kita mengutip dari statistika dari Sugiono ya, pengarangnya Sugiono, buku Statistika untuk Penelitian, halaman 106. Nah, kemudian di footnote yang kedua kita sama ngutip di sini, halamannya sama, bukunya sama, maka kita tulis aja ibid. Nah, kalau di kutipan ketiga masih sama bukunya tapi halamannya beda, maka setelah ibid kita tuliskan halaman. Begitu ya. Kalau misalnya setelah 5 halaman dalam tulisan kita ini tidak ada kutipan, tapi di halaman berikut ke-6 misalnya ya, kita mengutip lagi di buku yang sama sebelumnya. Nah, ini sebaiknya ditulis lengkap lagi, tidak ibid kalau sudah diselingi halaman yang belum ada kutipan. Nah, itu penulisan ibid. Nah, selanjutnya singkatan yang kedua adalah objit. Oke, mana? Nah, ini ya, objit. Berasal sama ya dari bahasa Latin opere citato, yang berarti pada karya yang telah dikutip. Nah, artinya objit ini ya digunakan apabila referensi dalam catatan kaki pada nomor tersebut sama dengan referensi yang dikutip sebelumnya, namun diselingi catatan kaki lain. Nah, kita pakai objit. Kalau ibid ini tidak ada selingan catatan kaki lain, kalau objit ini sama referensi dalam catatan kaki pada nomor sebelumnya, namun sudah diselingi catatan kaki lain. Nah, objit ini khusus digunakan bagi referensi yang berupa buku. Oke ya, jadi kalau selain buku tidak gunakan objit. Cara penulisannya sama aja ya seperti ibid. Sebelum kata objit ditulis nama pengarang buku yang dikutip. Ada nama pengarangnya, kemudian objit. Yang kedua cukup menulis nama pengarang pertama saja. Kalau misalnya lebih dari satu pengarang, ditulis nama pengarang pertama, kemudian objit.
Jika ada nama pengarang pertama yang sama dengan referensi yang sudah dikutip sebelumnya, maka tulis tahun penerbitan buku setelah nama pengarang. Oke ya, ini yang ketiga. Keempat, setelah nama pengarang diikuti tanda koma. Spasi 1 dengan tulisan kata objek. Nah, sama seperti ibid, dia tidak di bold dan tidak digarisbawahi. Selanjutnya, objek ini tidak ada spasi antara nomor catatan kaki dengan kata objek. Huruf O dan C besar. Kemudian setelah ob, tanda titik, lalu spasi 1 ketukan dan tulis cheat, diikuti tanda titik, lalu tanda koma. Tulis halaman, tulis hal, titik atau P titik. Ya, sesuai dengan bahasa. Nah, kita biar lebih jelas kita lihat ya. Contoh ya. Ini kita mengutip dari Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif. Bukunya ini ya. Halamannya 86. Kemudian diselingi oleh kutipan lain dari Susan. Judulnya ini. Nah, di yang ketujuh kita ngutip di buku yang sama, di yang kelima. Tidak perlu kita tulis lengkap lagi, kita tinggal tulis nama pengarang, kemudian objek halaman. Itu ya cara ibid dan objek. Cara kita menggunakan ibid dan objek. Oke. Kita akan lanjut lagi. Mudah-mudahan kalian masih fresh memantau video ini. Oke ya, kita lihat ke cara membuat catatan kaki. Tadi ada 40 lebih ya yang akan kita bahas. Mudah-mudahan masih fresh dan saya akan jelaskan dengan contoh. Oke, sekarang kita membuat catatan kaki dari buku, tapi satu pengarang. Ketentuannya ini ya. Nah, nama pengarang ditulis sesuai nama pengarang pada buku, jadi tidak dibalik seperti di daftar pustaka. Kalau dalam catatan kaki misalnya ini ya, Jonathan Sarwono, kemudian judul buku koma ya, lalu judul buku titik 2. Ini masih judul buku ya, karena memang ini satu judul segini, judul buku koma, kemudian informasi penerbit diapit oleh tanda kurung dengan urutan nama penerbit, tahun ya, bukan nama, tempat penerbit, tahun, tempat titik 2 penerbit, kemudian tahun, lalu halaman. Ya, ini kalau memang bahasa Indonesia, kita pakai bahasa Indonesia di sini. Kalau misalnya bahasa Inggris, kita pakai page. Sama ya. Pengarang, judul buku diapit oleh tanda kurung, tempat penerbitan, penerbit, tahun, kemudian halaman. Nah, ini ya untuk satu pengarang. Nama, judul, kemudian tempat penerbit dan tahun, halaman. Tempat penerbitan sampai tahun ini diapit oleh tanda kurung. Nah, itu ya satu buku. Kemudian kalau dua buku sebetulnya urutannya begini: nama, judul buku, kemudian tempat,
penerbit, dan tahun halaman. Nah, kalau 2 urutannya sama, namun kalau 2 pengarang ini beda di nama pengarangnya, penulisannya ya. Nah, tetap untuk 2 pengarang, nama pengarang asli lengkap diakhiri tanda koma. Misalnya nih, Knut Vikor, Between God and the Sultan. Oh sorry, ini apa? Oke, masih 1 ya, bukan 2 ya, bukan 2 pengarang, sorry. Ini masih 1 pengarang, tapi buku terjemahan. Kita tulis lengkap sama nama pengarangnya, judul buku. Nah, ini ada penerjemah, translator. Tulis Trans Irfan Omar. Ini page. Nah, ini kebetulan buku asing, bahasa Inggris. Kalau misalnya buku Indonesia lokal, nama, judul. Nah, kalau tadi translate, kalau di Indonesia terjemahan, M. Faisal, Abdul Basit, dan Ahmad Effendi. Oke, sisanya sama. Ini kalau bukunya terjemahan, 1 pengarang. Nah, kalau 2 pengarang, 2-3 pengarang, ini nama pengarang tetap masih ditulis lengkap. Misalnya ini ada 3 nih, David M, Levin, David Stefan, dan Timothy. Ini semuanya ditulis judul, tempat, penerbitan, tahun, page. Atau nih, Ridwan N. Sunarto, kalau 2-3 ditulis lengkap. Nah, kemudian kalau lebih dari 3 pengarang atau editor, cukup pengarang pertama, kemudian koma, nih pengarang pertama, koma, DKK dan kawan-kawan. Kalau bahasa Inggris, and others. Oke ya, ini kalau misalnya lebih dari 3 pengarang, atau juga bisa ditulis et al. Ya, et al. Oke, ini cara menulis footnote jika lebih dari 3 pengarang. Oke, sepertinya untuk di video kali ini kita akan bahas buku dulu ya. Nanti saya akan buatkan part 2. Kemudian kalau misalnya buku yang pengarangnya korporasi atau pengumpul karangan, yang ditulis adalah nama lembaga, yang menerbitkan diakhiri dengan tanda koma. Langsung aja ke contoh. Misalnya nih, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Nah, ini kan korporasi nih, organisasi. Kemudian judul, sisanya sama aja ya. Kayak ini nih, College Library Information Packet Committee. Judul. Oke ya. Kemudian kalau informasi dalam buku itu kurang lengkap, misalnya tidak ada tahun atau informasi lain yang kurang lengkap, ya kita pertama nama lembaga atau institusi di mana buku berasal atau nama pengarang diakhiri dengan tanda koma, judul dimiringkan. Nah, ini sama aja dengan penulisan judul pada penulisan footnote pada buku umumnya ya. Nah, misalnya ini, kalau gak ada tahun ya kita gak perlu tulis tahun. Kalau ada buku tanpa pengarang, judul buku dimiringkan dengan diakhiri tanda koma. Kita lihat aja ya langsung ya. Kalau tidak ada pengarang ya kita abaikan pengarangnya, langsung judul buku. Oke. Itu kalau buku tidak ada
pengarang. Kemudian kalau ngambil dari bab buku atau bagian lain dari buku, oke ya, pertama nama pengarang asli tetap sama, lalu judul tulisan dikutip yang diapit tanda koma, yang diapit tanda kutip diakhiri dengan tanda koma. Tulis kata di dalam atau in, kalau di dalam pakai Indonesia ya, kalau Inggris sesuai dengan bahasa buku. Tulisan judul buku dimiringkan nih sama tulisan ed atau s diakhiri dengan tanda koma. Contoh ya, kita langsung ke contoh. Khatib, atif, bibliometrik, dan hukum-hukumnya. Nah, ini judulnya ya. Suatu pengantar pakai tanda kutip di dalam dimensi metodologis. Oke. Lalu Hermansyah dan Pasar. Oke, misalnya John D. Kelly, ini judulnya nih, tanda kutip di dalam antropologi. Nah, gitu ya. Ini kalau kita ngutip bab buku atau bagian lain dari buku. Kalau dalam e-book, ya, buku elektronik, ini umumnya sama, cuman kita harus cantumkan dalam kurung, kita cantumkan URL atau DOI yang di dalam kurung ya. Blaine Brown, ini nama pengarang, ini judul, edisi, tempat diterbitkan, penerbit, tahun. Nah, kemudian ada ini. Oke, sama aja, cuman ditambahkan doi atau URL ya, seperti ini. Oke, nah kita habiskan sampai dengan buku, ada 2 lagi. Kemudian kalau buku dari buku elektronik, ini sama aja dengan yang tadi ya, yang bab buku atau bagian dari buku lain. Kalau elektronik ini, buku-buku elektronik ini harus dicantumkan doi atau URL ya setelah tulisan ini. Nah, kalau buku review tulisannya seperti ini. Nama pengarang asli tetap ini ya. Kemudian tulis kata resensi atau review sesuai dengan bahasa buku yang langsung diikuti dengan judul buku yang diapit dengan tanda kutip. Nah, ini ada review of atau resensi. Kemudian judul bukunya, tulis nama yang membuat resensi. Nama yang buat resensi nih, by Maresi Nerad. Lalu nama jurnal, media yang menerbitkan. Nah, misalnya ini. Terus bulan penerbitan, ini sama tahunnya, lalu halaman. Itu buku. Oke. Saya rasa kita akan lanjutkan lagi videonya di part 2. Silahkan nanti teman-teman simak terus ya. Ini kita bahas buku semuanya. Nah, jadi saat ini kita sudah bahas sampai dengan buku review. Oke. Nanti di video berikutnya, nah, kita di bab ini atau di video ini sudah bahas sampai ini. Kemudian di video berikutnya kita akan bahas cara membuat footnote dari artikel, bisa artikel majalah, jurnal cetak ya. Nah, ini sampai dengan 43. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share ke teman-teman yang membutuhkan. Untuk materi bisa diklik di link di deskripsi. Silahkan dipelajari dan dibaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.